Saudara sekalian, ketiga bacaan hari ini saling berkait satu sama lain. Bagi saya, apa yang dikisahkan di dalam kitab Keluaran itu penting. Karena kitab Keluaran ini menjadi catatan kunci bagi perjalanan umat Israel. Dan itu juga menjadi cermin bagi kita semua yang menjadi anggota gereja. Pengalaman umat Israel yang dicatat dalam kitab Keluaran dimulai dengan tugas perutusan Musa yang dikisahkan pada bab 3 ini. Apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa itu jelas. Tugas perutusannya jelas, cetha welo-welo, yaitu membawa umat Israel keluar dari Mesir, membebaskan diri dari perbudakan. Kalau Musa sendiri sudah paham dengan jelas, sekarang tinggal perkara teknis, tetapi juga tidak sekedar teknis. Poinnya adalah apa yang harus dilakukan oleh Musa untuk menyadarkan umat, mengajak umat mengingat kembali siapa sesungguhnya mereka ini, membuat mereka kembali menyadari bahwa mereka adalah bangsa yang terpilih, bangsa yang dikehendaki oleh Tuhan menjadi bangsa yang merdeka, bermartabat dan berdaulat. Maka diharapkan rakyatnya memiliki harga diri. Bagaimana Musa di dalam proses itu mengajak setiap orang Israel yang berada di tanah Mesir, yang sekarang ini sedang menjadi budak di sana, untuk bangkit menjadi pribadi-pribadi yang terhormat. Semangat Musa itu mungkin bisa dibandingkan dengan semangat 45 saat para pejuang kemerdekaan membebaskan diri dari penjajahan asing, entah itu Jepang, entah itu Belanda. Nah, semangat itu, semangatnya semangat untuk menjadi merdeka. Nah, maka Musa juga tidak boleh ragu-ragu, karena tadi ada sedikit pertanyaan dari Musa kepada Yahweh. Kalau nanti ada orang Israel yang bertanya, siapa yang menyuruh kamu begitu? Lalu Musa harus bisa memberikan jawaban yang pasti, yang meyakinkan, sehingga umat itu mau tergerak, tersentil hatinya, lalu bangkit. Nah, dan jawaban dari Tuhan itu memang tepat. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu.
Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi alasan Musa untuk menggerakkan seluruh bangsa Israel yang berada di bawah perbudakan itu membuat mereka semua pada akhirnya sepakat. Ya, mari kita sekarang mengatur strategi untuk bisa keluar dari tanah perbudakan ini, untuk pergi menuju ke tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Itulah sebabnya mengapa kisah Keluaran itu satu-satunya bacaan di dalam malam Paskah yang tidak boleh diganti. Pengalaman Paskah. Tetapi sebelum Paskah dialami harus ada proses pendahuluan, dan itulah yang disebut dengan proses pertobatan. Di dalam Injil, Yesus menyebut dua peristiwa. Peristiwa orang-orang Galilea dan peristiwa yang terjadi di Siloam. Waktu itu mungkin itu peristiwa yang masih segar dalam ingatan orang-orang Yahudi. Dan sepertinya orang-orang itu memiliki persepsi bahwa para korban yang ada di Galilea ataupun di Siloam seakan-akan mereka mati ngenes karena mereka banyak dosanya dan dihukum oleh Tuhan dengan cara yang seperti itu. Itulah sebabnya mengapa Yesus 2 kali mengatakan, "Tidak kataku kepadamu." Artinya, menurut Yesus, mereka meninggal dengan cara seperti itu, jangan kamu punya persepsi, jangan kamu usil, jangan kamu sibuk ngurusi orang lain apalagi menghakimi. Yang ditekankan oleh Yesus adalah, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi yang diingatkan oleh Yesus lebih kepada diri kita sendiri. Jangan kamu sibuk ngurusi orang lain, entah seperti apa perjalanan hidup orang lain. Biarkan mereka punya jalan sendiri, memahami kehendak Tuhan atas hidupnya sendiri. Yang penting bagi kamu adalah bertobat. Yang penting bagi kamu adalah membuat supaya hidupmu berguna. Kisah tentang pohon ara yang ada di tengah kebun anggur yang tidak berbuah, itu adalah sebuah gambaran bagaimana seharusnya kita sendiri. Kita tentu masih ingat pada awal masa Prapaskah, Yesus membuat gambaran supaya kita itu seperti pohon buah-buahan. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Maka kalau ada sebuah pohon buah-buahan dan tidak menghasilkan buah, apalagi sudah ditunggu 3 tahun oleh tuan si pemilik kebun, itu sudah tidak layak. Itu sudah waktunya untuk ditebang. Tetapi penggarap kebun itu mengatakan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi,
Saya masih akan bersabar, saya masih akan memberikan waktu. Dan untuk itu saya akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Kemurahan hati si penggarap kebun di mana pohon ara itu berada. Kita juga kurang lebih sama. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memperbaiki diri, mengoreksi diri, dan bertobat. Ini masa Prapaskah ini adalah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk menata ulang cara hidup kita sebagai murid Yesus Kristus. Entah masing-masing bagaimana caranya, tetapi semuanya arahnya satu. Apa yang harus kita lakukan supaya hidupku itu menghasilkan buah? Jangan sampai hidupku itu menjadi parasit yang merugikan lingkungan. Jangan sampai tutur kataku itu hanya menimbulkan kekacauan dan kegaduhan yang tidak perlu. Itu yang diharapkan oleh Yesus untuk kita semua. Mari kita mohon supaya waktu yang tersisa 3 minggu ke depan ini kita masih bisa memiliki waktu dan kesempatan untuk menata diri kita, menunjukkan buah-buah pertobatan yang lebih berarti.